Beda-beda sih kan, ada yang tipe-tipe nggak bisa dikerasin nih, Ada yang nggak ada bisa yang harus dilembutin. dilembutin, ada yang harus kita puji-puji supaya dia mau belajar, ada yang harus kita samperin, kita chatin nih, kenapa gini, kita tanya masalahnya apa. Jadi Kita emang dulu kayak harus alasannya. PDKT gitu Ya, harus ya. PDKT, per harus individu. sering dipanggil, Nah, harus Kalau sering kalau dulu diteleponin. kalau dulu kan kita sebagai siswa tuh ya udah sih Cuek gitu kan, ya. ya. Ya ada beberapa anak yang memang harus ada pendekatan khusus, tapi nggak semuanya kayak gitu. Ada yang bisa kita handle, cukup kita kasih tahu secara umum gitu. Assalamualaikum, ini Mimit, selamat datang di Aimpod. Ini memang podcast. Terima kasih buat teman-teman karena selalu mampir ke channel Aimpod, dukung Aimpod terus, support Aimpod terus. Buat teman-teman juga boleh kasih kita saran supaya kedepannya juga bisa kasih kasih produksi terbaik lah dari Aimpod. Hari ini Mimit kembali ke jalan yang lurus karena sebelumnya lurus juga sih, cuman hari ini lebih lurus lagi. Hari ini bersama ibu-ibu guru kece. Oke, ibu guru kece. Iya, sama ibu guru kece. Selamat datang Ibu Puput dan Ibu Catur di Aimpod. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selalu dalam keadaan sehat insyaallah. Amin. Gimana perasaannya datang ke Aimpod? Deg-deg. Deg-degan, tapi senang sih bisa datang ke Bisa. acara bergengsi di Katun. Oh, Amin. tepuk tangan dong. Ya. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya, kawan-kawan. Jangan lupa nih siswanya harus nonton. Harus. Jamin kan nonton? Insyaallah. Insyaallah. Iya, perkenalan dulu dari sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, selamat siang nanti juga, selamat sore mungkin. Perkenalkan, nama saya Yulisna Caturini Setiandari, biasa dipanggil Catur. Saya ngajarnya di SMA Negeri 2 Bunguran Timur. Mata pelajaran yang diajar yang pastinya itu biologi, tapi ada juga multitasking, jadi ngajar yang lain juga, ngajar kayak sejarah Indonesia dan juga prakarya. Oke, jadi 3 mata pelajaran Iya, ya, sama Ibu juga. Catur. Iya, sama juga jadi pembina pramuka. Oke, keren sekali. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, Bismillah, halo, selamat malam. Nama saya Puspa Puspita, biasa dipanggil Ibu Puput. Di sini saya mengajar di SMA Negeri 1 Bunguran Timur. SMA-nya ada di depan. Di depan ini. tetangganya Saya, studio. saya mengajar mata pelajaran biologi karena basic pendidikannya emang biologi, tetapi karena kurangnya guru sejarah di SMA 1, saya dibantu dan dipercaya oleh kurikulum untuk mengajar sejarah. Oke, 2 mata pelajaran ya. 2 mata pelajaran. Keren ya, guru-guru. Boleh nih, mana tahu ada guru sejarah yang masih ini sarjana sejarah. Oke, bisa ya. Antar lamaran ke SMA 1. Apply Apa ke Puput? Ke kurikulum. Oke, guru berarti sama-sama guru biologi. Ya, Iya, alhamdulillah sama. alhamdulillah. Latar- Dan kita satu almet. Oh, satu almet ya. Beda angkatan. Cuman beda angkatan. Beda angkatan. Mana tuh, Bu? Oh, Universitas Pasundan Bandung. Oke. Anak Bukannya itu. Bandung. Bukannya itu ya, yang empat set gitu buat. Berarti beda satu angkatan ya, Kak? Iya, beda Iya. satu angkatan. Kak lagi Bu maksudnya. Satu angkatan berarti Puput, Bu Puput. Angkatan 2014, tamatnya 2018, 2013, tamatnya 2017. Oke, memang jarak setahun ya. Kita ke pertanyaan agak mainstream. wow. Agak mainstream. Kenapa mainstream? Setiap narasumber kesini pasti ditanya kenapa mau jadi guru. Kalau guru berarti pertanyaannya gitu kan? Kenapa sih mau jadi guru, Bu? Dari siapa dulu nih? Jadi aku aja dulu. Oke. Sama jawabannya. Kayak Mimit gurunya. Oke, Bu Puput, Kalau- kenapa Bu Puput? Kalau dari aku sendiri, sebenarnya awalnya itu waktu tamat SMA nih, Mm-mm. kita pasti bingung kan,
pengennya kemana, mau jadi apa? ya mau jadi apa. Apalagi zaman dulu, zaman kita sekitar tahun 2014, informasi kayak tentang perkuliahan tuh sangat-sangat minim, nggak sama kayak zaman sekarang. Jadi zaman dulu tuh kayak nggak belum dikasih tahu gitu prospek kerjanya bakalan gimana, terus apa yang menjanjikan profesi untuk zaman sekarang. Nah, karena basic keluarga banyak yang sebagai tenaga pendidikan dan dapat amanah dari almarhum kakek menjadi guru, akhirnya jadi guru lah sekarang. Tapi setelah didalami, jadi guru asik juga. Maksudnya bukan karena terpaksa, Iya, berarti ya. Maksudnya terpaksa. walaupun dari basic keluarga Iya. atau ada arahan mungkin Iya. ke sana, tapi tidak merasa terpaksa ya. Bu? Enggak sama sekali. Oke, silahkan selanjutnya Eh, Bu Catur. kurang Kayak lebih sama kayak Bu Puput ya. Waktu 2013 kelulusan, Mm-mm. karena basicnya memang sering bicara atau suka ngomong di depan umum, kuliah itu pertamanya ngambil jurusan komunikasi. Oke. Cuma ya ada angin kayak membisikkan, Catur nggak usah kuliah komunikasi deh, kayaknya harus gantiin sosok bapak, karena kan bapak seorang guru ya, guru SD, jadi disuruh untuk, karena rata-rata kakak-kakak nih 3 saudara itu orang hukum semua, Oke. ambil hukum, jadi kayak pengen satu aja yang kayak gantiin sosok bapak, karena pengen satu anaknya tuh mengabdi menjadi seorang guru. Oke. Awal-awalnya nih kayak ngerasa kayaknya nggak bisa jadi seorang guru, karena dari kayak sikap, attitude segala macam itu tidak mencerminkan seorang guru. Susah kayaknya jadi seorang guru tuh, bebannya tuh sangat berat untuk dipikul, untuk kayak yang Jaga saya yang image ya gitu ya. saya yang sikapnya kayak masih tau lah, anak muda banget. Oke. Anak muda banget, jadi kayak ngerasa Gaul. bisa nggak ya, ngerasa terbebani iya, gitu ngerasa ya. terbebani, bisa nggak ya dengan yang basicnya yang agak-agak orangnya agak-agak apa sih, agak-agak mulutnya tuh agak-agak bawel, takutnya agak atraktif iya, ya. takutnya nggak mencerminkan seorang guru. Oke. Tapi lama kelamaan kesini kayak sama kayak Bu Puput, ngerasa oh ternyata jadi guru itu asik, oh ternyata jadi guru tuh kita kayak bisa memberikan kayak energi yang positif untuk siswa, kayak memotivasi, mengarahkan mereka yang mungkin agak bandel jadi sedikit lebih baik. Oke, keren ya. Jadi awalnya memang latar belakang keluarga yang ada latar basic belakang. pendidikan, kemudian adalah angin-angin tadi yang Angin-angin. mengarahkan. Angin-angin Anginnya dari utara mungkin gitu, suruh jadi guru aja lah gitu. jadi guru aja. Awalnya terbebani tapi merasa setelah dijalani ya Enjoy. proses belajar Enjoy, ya, proses sebenarnya belajar. proses belajar. Oke, keren sekali. Rasanya asik ya. Asik Asik. Asik Asik. banget. Asik. berasa kayak seumuran, jadi kita tuh kayak Awet bisa awet muda. muda. Oke, jadi ini agak menarik. Maksudnya seumuran. Mimit sama adik Mimit tuh jaraknya 8 tahun. Sekarang kelas 1 SMA. Kalau Mimit guru, maksudnya kita seumuran ya. Seumuran, itu kan jatuhnya kayak adik ya, Iya. bukan Iya. kayak anak gitu. Iya. Risih nggak dipanggil ibu sebenarnya? Gimana rasanya? Aku masih 24 tahun, masih 25 tahun Sebenarnya dipanggil nggak ibu. seberapa risih sih, Biasa aja. nggak, Bisa kecuali aja. kayak kita ke bank nih tiba-tiba yang masih muda ibu itu yang kayak kok manggil ibu, perasaan masih muda, itu baru risih. Kalau di sini kan nggak, kita dituntut di memang itu Jadi dunia biasa kita, aja gitu. biasa Kalau- aja. Kalau dari aku biasa aja, mau dimanapun dipanggil ibu, ya nanti suatu saat bakalan jadi ibu juga. Oke. Ibu, ya udah nggak apa-apa, Keren ibu sekali. atau kakak, atau nggak apa, asal jangan manggil boy. Oke. Jadi mau jadi ibunya siapa? Anak-anaknya siapa? Anak-anak didik. Di sini oke. Di sini ada beberapa loh. Bisa dipilih. Oh, Take iya. me out. Take me out. Oke. Asik ya. Nah, untuk selanjutnya kita ngobrolnya santai Iya. aja gitu. Manggilnya Puput sama Kak Catur aja lah ya. Gitu. Agak gimana gitu manggil seumuran ibu. Ibu. Kak Catur risih nanti. Risih. Oke, tantangan-tantangan selama ngajar di sekolah
kan masih muda nih, mungkin ada nih siswa-siswa yang ngerasa ibu ini masih muda nih, remehin aja, mungkin bisa jadi gitu. Mungkin bisa diceritain dari siapa dulu? Saya dulu. saya Bu. Aku dulu. Iya, silahkan. Kalau saya dulu, sorry bukan aku. Nggak apa-apa, aku juga Terserah. apa-apa. Boleh. Kami juga boleh. Kalau Melayu aku, banget. ini sih yang benar-benar dicetak mentalnya itu saat PPL. Karena guru pamongnya benar-benar yang jadi guru pamong beneran, bukan yang jadi guru pamong teman. Kalau guru pamong teman kan masih bisa kayak kong kali kong gitu ya, ini bisa lah. Jadi ini yang benar-benar gimana sih kita dijuriin di kontes kita kan PPL. Jadi selama itu pertama stres banget, gimana ya gini-gini, belum punya mental nih buat ngadepin siswa, malu gini. Tapi lama-lama dari situ kebentuk tuh awal-awalnya sifat-sifat buat mengarah jadi seorang guru gitu. Ini karismanya, Iya, vibes-nya sebagai guru lah ya. wibawanya. Terus seiring berjalannya waktu, belum sempurna sebenarnya, kan bakalan terus belajar. Proses belajar gitu ya. Tapi setelah 3 tahun ngajar sama tahun ini, sekarang udah lebih enjoy kan anak-anak. Dulu sebelum ngajar, bukan sebelum ngajar, 3 tahun kebelakang sebelum ngajar, malahan tuh yang kaku banget, mereka aja bercanda, aku yang malah diem gitu. Jadi kayak kalau mereka curhat, oh yaudahlah biarin aja. Kalau sekarang tuh lebih bisa ngajak mereka bercanda, di sela-sela materi selipkan candaan, dan mereka jadi bisa ketawa gitu. Kalau kemarin tuh full materi Pure ngajar aja. gitu ya. Pure ngajar aja, sampai kalau ada yang ngantuk tuh jadi kita bete sendiri gitu. Padahal emang kita aja yang nggak asik ya. Kita nggak asik. Nggak, aku juga nggak asik pada saat beberapa tahun kebelakang. Cuman 1 bulan ini deh baru ngerasa kayak seru juga ya aku ternyata dikit. Oke, canda dikit. Oke. Kak Catur. Kalau selama jadi guru ya, dengan jarak usia yang kayaknya cocoknya jadi kakak daripada jadi seorang orang tua di sekolah, kayak mungkin beberapa siswa nih nganggapnya kayak masih Teman, muda, ya. masih teman. Kayak ada yang beberapa memang kosakata mereka agak sedikit kurang sopan. Oke. Kadang ya belum, karena mereka belum, karakter mereka kan belum seperti kita, belum ABG belum ya. ABG, belum mengenal kayak mana attitude dalam berbicara. Bukan berarti saya attitude-nya juga lebih baik, tidak, tapi mereka masih agak di bawah saya attitude-nya. Kayak ngomong enggak, bukan kayak gitu. Iya, ingat. Iya, kayak Puput bilang kan, Iya. nggak apa-apa dipanggil ibu asal jangan woi. Ini Oke. ada salah satu siswa yang mungkin dia kayak ngerasa seumuran ya, ketemu woi kayak gitu, mungkin terlepas, abis itu dia minta maaf, Bu, saya minta maaf ya, saya lupa Bu, segala macam. Kadang kayak ngerasa jadi guru ini dengan jarak yang tidak jauh nih, kayak untuk mengenali karakter mereka, untuk bisa mengakrabkan diri sama mereka itu sebenarnya lebih gampang. Karena dengan kita yang masih muda, Iya. dengan mereka yang juga masih muda, kita jadi tahu, oh mereka ini sebenarnya kayak gini, mereka ini pendekatannya harus dengan cara yang memang harus dilembutin, ada Iya. yang harus dikasarin. Jadi Kita tuh, udah tahu. kita harus tahu gimana cara Jadi ngambil karakternya. nah, iya, berarti metode sekarang pertanyaan yang pindah ke metode pendekatan ke Iya, siswanya. motivasi dan mengarahkan. Itu Oke. metode dalam pendekatan kepada siswa. Untuk siswa-siswa Iya, sekarang Tapi ya. beda-beda sih kan, ada yang tipe-tipe nggak bisa dikerasin nih. Ada yang nggak Ada bisa yang harus dilembutin. dilembutin, ada yang harus kita puji-puji supaya dia mau belajar. Ada yang harus kita samperin, kita chatin nih. Kenapa gini, kita tanya masalahnya apa. Kita Jadi cari tahu emang kayak harus alasannya. PDKT gitu Iya, ya. harus PDKT, Web harus sering dipanggil, harus Kalau sering kalau dulu diteleponin. kalau dulu kan kita sebagai siswa tuh ya udah sih Cuek gitu kan, ya. ya. Ya ada beberapa anak yang memang harus ada pendekatan khusus, tapi nggak semuanya kayak gitu. Ada yang bisa kita handle, cukup kita kasih tahu secara umum gitu. Ada yang nggak, ada yang kita harus deketin banget anaknya, yang harus kita jaga hatinya, kita jaga omongannya kalau sama dia. Oke.